Hei Bradley, kenapa kok seperti kelihatannya bingung? Iya nih, Daddy lagi bingung karena tidak bisa sekolah minggu. Loh, kata siapa? Kita masih bisa tetap sekolah minggu loh. Walaupun sekarang masih pandemi, tapi sekolah minggu tetap ada. Kita dapat melakukan sekolah minggu dengan sekolah minggu online. Nah, bagaimana kita sapa teman-temannya? Hei Bradley. Halo teman-teman. Apa kabarnya? Sepertinya baik ya. Iya, Sepertinya sehat-sehat aja teman-teman kita ya. ya. Wah, puji Tuhan. Berarti sekarang ibadah bisa kita mulai ya Bradley ya. Iya. Yuk Bradley, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau mengangkat sebuah pujian kan? Bradley bisa tahu nggak pujiannya judulnya apa? Judulnya KASIH. Ya, judul pujian yang akan kita naikkan adalah KASIH. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang pada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang pada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, tadi kita kan sudah menaikkan pujian pertama. Sekarang alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu supaya ibadah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tolong berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Jangan lupa lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena sampai saat ini kami masih diberi kesehatan, perlindungan, dan berkat. Saat ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong bantu kami agar dapat beribadah secara lancar, tertib, dan sopan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dudley, tadi kan kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau ngapain ya? Kita akan menaikkan pujian berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Nah, Dudley, tahu nggak bahwa di pujian itu Tuhan menginginkan kita untuk saling mengampuni dan saling mengasihi, supaya kita bisa belajar untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita. Oleh karena itu, pujian ini mari kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih mengerti bahwa Tuhan juga berharap kita mengasihi sesama saudara, orang tua, kakak, dan adik. Mari anak-anak kita nyanyikan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati.
Biasanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan ya Bradley ya? Menyiapkan Alkitab dan duduk sopan dan manis. Ya betul anak-anak, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa Alkitabnya disiapkan, duduk yang sopan dan manis. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian dengan judul apa Bradley? Kasih Yesus amat indahlah. Kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah. Oh, kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat rendah, takkan terbawahi, amat lebar, takkan tertindih. Oh, kasih Yesus kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah. Oh, kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat rendah, takkan terbawahi, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, kasih Yesus Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan teman-teman, namaku Abigail. Tapi teman-teman boleh memanggil aku Ebi. Nah, teman-teman sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Ayo, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih Engkau menyertai dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan pada hari ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang kuasai kami, buat kami duduk diam, membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita ambil Alkitab kita yuk. Mari kita sama-sama baca bacaan hari ini yang terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Ebi ulang lagi ya. Bacaan hari ini dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita baca bareng-bareng yuk. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian, Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia."
Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian pembacaan kitab hari ini. Teman-teman, dari bacaan Alkitab tadi, kita tahu kalau Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul untuk makan bersama sebelum Hari Raya Paskah. Nah, sebelum makan, ternyata Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, lalu mengikatkan kain di pinggang, mengisi air di basi untuk membasuh kaki para muridnya. Tetapi saat tiba giliran Petrus sempat menolak. Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Akhirnya Petrus bersedia dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Setelah Yesus selesai membasuh kaki para muridnya, Tuhan Yesus sempat bertanya kepada mereka, apakah mereka mengerti tentang apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Ternyata Tuhan Yesus ingin memberi contoh atau teladan kepada para muridnya bahwa Tuhan Yesus yang seorang guru mau membasuh kaki para muridnya. Kita juga harus mau belajar dari teladan Tuhan Yesus tersebut, teman-teman. Kita harus mau melayani sesama kita tanpa pilih-pilih. Kita tidak boleh melihat orang dewasa atau anak-anak, miskin atau kaya. Kita harus mau melayani semua orang. Teman-teman tahu tidak bagaimana caranya melayani sesama kita? Ebi kasih contoh ya. Misalnya, saat papa atau mama kita sedang repot nih bersih-bersih rumah, lalu kita membantu mereka. Itu sudah contoh kita melayani. Atau saat kita lihat adik kita sedang kesulitan mengerjakan PR-nya, kita bantu adik kita untuk mengerjakan PR-nya itu. Saat di tempat umum juga bisa kita melayani orang lain, teman-teman. Misalnya kita lihat ada kakek atau nenek yang berdiri karena tidak dapat tempat duduk. Kita mau mengalah memberikan tempat duduk kita untuk mereka. Itu juga contoh melayani orang lain. Nah, teman-teman, setelah dengar cerita ini, ayo yuk bareng-bareng kita belajar melayani sesama kita setiap hari. Ayo kita belajar minimal melakukan satu saja kebaikan untuk orang lain setiap harinya yuk. Supaya kita bisa melakukannya,
Mari kita minta bantuan Tuhan yuk, supaya kita bisa. Nah, kita berdoa yuk bersama-sama. Yuk kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk teladan yang sudah Engkau berikan pada kami. Tuhan, ajar kami untuk dapat melakukan apa yang sudah Kau ajarkan pada kami. Mampukan kami melayani sesama kami. Mampukan kami melakukan kebaikan pada sesama kami setiap hari tanpa pilih-pilih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau menyertai kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. God bless you. Bye-bye. Tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita saksikan foto dari teman-teman kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam penerangan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di Saat ini kita persembahan. Bagaimana caranya? Caranya adalah uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop. Nanti anak-anak bisa menitipkan amplopnya kepada papa dan mama, supaya papa dan mama bisa membawanya atau menitipkannya ke TU gereja. Wah, tidak terasa, ternyata ibadah kita sudah hampir selesai. Oh iya ya. Tapi kita belum benar-benar selesai loh. Masih ada satu pujian yang akan kita naikkan. Pujiannya judulnya apa, Kak? Melayani lebih sungguh. Melayani
benar mengakhiri ibadah kita, mari anak-anak kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih karena kami dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan lancar. Saat ini kami mendoakan para anak sekolah minggu beserta papa dan mama, kakak atau adik, dan juga untuk para guru sekolah minggu beserta keluarga masing-masing, untuk Tuhan selalu lindungi, beri kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, virus-virus yang mematikan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya ya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, apabila ada rekan-rekan kami yang sakit, anak-anak sekolah minggu kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan dan berkatilah obat-obat yang diminum sehingga tubuh dapat kembali sehat. Beri kami semua berkat-Mu dan sertai kami selalu agar kami dapat menjalani dan dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah sudah selesai, tapi jangan lupa Minggu depan masih ada ibadah sekolah minggu lagi. benar, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Akhir kata kami mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah. Hai, aku Dokter Corona. Tahukah Anda, COVID-19 masih ada loh? Hingga saat ini, lebih dari 1 juta orang Indonesia terpapar COVID-19 dan sudah memakan korban jiwa lebih dari 50.000 orang. Namun, tidak perlu khawatir. Tetap waspada dan mari kita lawan dengan jurus 5M. 5M adalah protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Apa saja isi dari 5M tersebut? Pertama, mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama saat sebelum memasak atau makan. Setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Langkah-langkah mencuci tangan: gosok kedua telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. 2. Memakai masker. Sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau bila tidak tersedia, gunakan hand sanitizer. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung, dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Keempat, menjauhi kerumunan. Kerumunan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 semakin tinggi. Dan yang kelima adalah dengan mengurangi mobilitas. Semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus ini. Oleh sebab itu, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, tetap berada di rumah. Yuk, terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia.